Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kebaktian yang kedua ini. Tuhan memberkati. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 30 dan 31. Kitab Yoel pasal 2 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam ayat-ayat ini Allah menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan memang salah satu kegemaran Allah adalah bernubuat atau memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kepada manusia. Ya, manusia mau percaya atau tidak terserah kepada manusia. Yang jelas Allah sudah beritahukan kepada manusia tentang hal-hal yang akan terjadi untuk menunjukkan kebaikannya, untuk menunjukkan kemahakuasaannya, untuk menunjukkan kematahuannya. Jadi Allah bernubuat untuk menunjukkan semuanya itu kepada manusia. Dari sekian banyak nubuatan yang ada dalam Alkitab, ya ini atau ayat-ayat ini adalah sebagian dari sekian banyak nubuatan yang Allah pernah berikan kepada manusia. Di hari-hari ini, saudara-saudara, ada pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini seperti yang kita ketahui, pandemi virus corona masih berlangsung. Kapan berakhirnya, ya saya tidak tahu. Tapi saya percaya satu kali waktu akan berakhir. Nah, muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau pandemi virus corona ini sudah berakhir, sudah selesai, setelah itu ada bencana apa? Nah, ini pertanyaan muncul di tengah-tengah masyarakat. Setelah pandemi virus corona selesai, ada bencana apa yang akan terjadi? Nah, itulah sebabnya di luar sana muncul ramalan-ramalan yang simpang siur, saudara, yang membingungkan. Nah, untuk itu saya ingin kita menyelami ayat-ayat ini untuk mendapatkan satu gambaran. Kira-kira setelah pandemi virus corona selesai, ada bencana apa yang akan terjadi? Coba kita lihat kembali ayat-ayat ini. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Jadi Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Untuk apa Allah mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi? Kita lewatkan dulu pertanyaan itu. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Bulan akan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, Allah mengatakan sebelum datangnya hari Tuhan
akan terjadi bencana, yaitu matahari akan menjadi gelap gulita, bulan akan menjadi darah. Nah, istilah hari Tuhan dalam Alkitab memang mempunyai beberapa arti. Di antaranya bisa berarti hari penghukuman, dan juga bisa berarti hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimana dengan istilah hari Tuhan di sini? Berbicara tentang hari penghukuman atau berbicara tentang hari datangnya Yesus yang kedua kali? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, ternyata tentang hal ini kemudian Yesus perjelas. Kita lihat dalam Injil Matius. Tentang ayat-ayat ini Yesus perjelas dalam Matius pasal 24. Matius 24 ayat 29 dan 30. Matius 24 ayat 29 dan 30. Kita lihat dulu ayat 3 sebagai pengantar. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid mengajukan 3 pertanyaan kepada Yesus. Ada istilah atau pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan malu untuk bertanya. Nah, murid-murid mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bila manakah itu akan terjadi? Sebelumnya Yesus menjelaskan tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah. Nah, murid-murid bertanya, kapankah itu akan terjadi? Artinya, kapankah kota Yerusalem dan bait Allah akan hancur? Nah, mereka ingin tahu kapan Tuhan hal itu akan terjadi. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Pertanyaan yang ketiga, dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka mengajukan 3 pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda-tanda kedatanganmu? Lalu Yesus dengan senang hati dia menjelaskan, akan ada peperangan, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Dan kemudian dia juga mengatakan akan muncul antikris. Nah, sementara Yesus sedang menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya, sampailah di ayat yang ke-29. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, siksaan pada masa antikris, matahari akan menjadi gelap dan bulan akan bercahaya, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Lalu Yesus mengatakan, setelah masa antikris, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel, nah, Yesus perjelas. Jadi hal itu memang akan terjadi. Kapan? Nah, ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Nah, kita lihat dalam penjelasan Yesus ini bahwa hal itu akan terjadi sebelum dia datang kembali. Yesus tidak menjelaskan tahun berapa, tetapi dia berikan ciri-cirinya, tanda-tandanya bahwa hal itu akan terjadi sebelum dia datang kembali. Jadi matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah seperti darah, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu akan terjadi sebelum dia datang kembali. Berarti saudara-saudara, dapat dikatakan setelah pandemi virus corona selesai, maka gereja, manusia harus bersiap menghadapi bencana yang akan terjadi, yaitu matahari akan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan, bulan akan menjadi merah seperti darah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, gereja harus siap menghadapi kenyataan ini. Nah, di sini memang muncul pertanyaan yang menarik. Apakah Tuhan tidak bisa membatalkan? Tuhan kan bisa membatalkan. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan. Tuhan kan maha kuasa. Apakah Tuhan tidak bisa membatalkan? Lalu, apakah salah kalau kita minta Tuhan batalkan semuanya itu? Salah? Atau bagaimana? Bolehkah kita minta Tuhan batalkan? Kalau kita membayangkan, ngeri sekali. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan. Itu mengerikan sekali. Salahkah kalau kita minta Tuhan batalkan? Tuhan, saya mohon apa yang Engkau katakan dalam ayat-ayat ini Engkau batalkan. Coba saudara lihat Matius 24 ayatnya yang ke-6. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi akan pecah perang di mana-mana. Korea Utara dengan Korea Selatan sewaktu-waktu bisa perang. Rusia dengan NATO sewaktu-waktu bisa perang. Laut Cina Selatan sewaktu-waktu bisa pecah perang besar. Dan baru-baru ini Turki dengan Yunani diambang perang. Ya, Yesus sudah mengatakan kamu akan mendengar deru perang. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tuhan bilang jangan gelisah. Ya bagaimana bisa nggak gelisah? Kalau perang di mana-mana ya pasti gelisah, saudara. Kalau Laut Cina Selatan sampai terjadi perang besar, waduh, pasti ekonomi akan terganggu, ekspor impor akan terganggu. Itu sudah pasti. Bagaimana tidak gelisah? Tapi Tuhan mengatakan jangan gelisah. Bagaimana caranya nggak gelisah? Kita lewatkan dulu hal itu. Berawas-awaslah, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Berikut. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yesus mengatakan, sebab semuanya itu harus terjadi. Harus. Jadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, datangnya antikris, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, harus terjadi. Kita mau bilang apa?
Jadi tidak tepat kalau kita minta Tuhan batalkan. Loh, bagaimana batalkan? Tuhan sudah mengatakan harus terjadi. Kurang tepat kalau kita minta Tuhan batalkan. Tuhan batalkan peperangan. Ya nggak bisa, harus terjadi. Dengan kata lain, tidak bisa dibatalkan. Peperangan tetap akan terjadi, tidak bisa dibatalkan. Gempa bumi tetap akan terjadi, tidak bisa dibatalkan. Kelaparan tetap terjadi, tidak bisa dibatalkan. Antikris tetap akan datang, tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa kita minta Tuhan batalkan kedatangan antikris, tidak bisa. Itu sudah termasuk sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Jangan lupa, ada hal-hal yang bisa Allah batalkan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibatalkan. Tidak semua hal Tuhan bisa batalkan. Makanya Yesus tegaskan, semuanya itu harus terjadi. Dengan kata lain, tidak bisa dibatalkan. Jadi matahari menjadi gelap, bulan menjadi seperti darah, bintang-bintang berjatuhan, tidak bisa dibatalkan. Wah, kalau gitu bagaimana Pak Pendeta? Saudara-saudara, saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Saudara ingat Daniel? Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan terhadap gerejanya. Tuhan biarkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api, tapi Tuhan tidak biarkan api itu membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan biarkan Daniel masuk ke gua singa, tapi Tuhan tidak biarkan singa itu melukai Daniel. Ya, kira-kira seperti itu Tuhan akan lakukan. Tetap harus terjadi. Ya, katakanlah Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api, tapi Tuhan tidak biarkan api itu membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel harus masuk ke gua singa, tapi Tuhan tidak biarkan singa-singa itu melukai Daniel. Ya, kira-kira seperti itu. Haleluya. Dalam ayat yang ke-30, Yesus mengatakan begini, Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia. Jadi setelah matahari menjadi hitam, bulan menjadi seperti darah, bintang-bintang berjatuhan, datanglah ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam ayat 30 ini Yesus mengatakan bahwa pada waktu Dia datang kembali, maka semua bangsa di bumi akan melihat Anak Manusia. Coba lihat bagian A. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus mengatakan pada waktu Dia datang kembali, maka semua mata, semua bangsa akan melihat. Bagaimana yang tunanetra? Ya, Tuhan celikan. Pokoknya semua bangsa bisa melihat waktu Yesus datang kembali. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, Alkitab mengatakan pada waktu Yesus datang kembali, Dia akan mendarat di Bukit Zaitun yang ada di Israel. Kitab Zakaria, coba kita lihat kitab Zakaria pasal 14.
Zakaria pasal 14 ayatnya yang ke-4. Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, bagian A. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Zakaria sudah menubuatkan kalau Yesus datang kembali, kakinya akan mendarat di Bukit Zaitun di Israel. Nah, kalau Yesus mendarat di Bukit Zaitun di Israel, bagaimana orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain? Apakah bisa lihat? Kalau Tuhan mendarat di Israel, bagaimana orang-orang yang ada di Eropa, yang ada di Asia, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Afrika? Apakah bisa lihat? Tetapi Yesus mengatakan semua bangsa akan melihat. Itu jaminan dari Allah. Allah jamin semua bangsa bisa melihat, sekalipun Yesus mendarat di Israel. Nah, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, cara apa yang Allah akan lakukan untuk membuat semua mata bisa melihat? Itu pertanyaan yang menarik. Cara apa? Tuhan akan pakai cara apa untuk membuat semua mata bisa melihat, sekalipun Yesus mendarat di Bukit Zaitun? Kitab Daniel pasal 12. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat 1 mengatakan dalam bagian A, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ini suatu nubuatan bahwa nanti Mikael atau malaikat Mikael akan datang. Memang ada beberapa penafsiran tentang Mikael, tetapi saya ingin kita melihat ciri-cirinya dulu, baru mengambil kesimpulan. Saya rasa itu cara yang paling baik. Kita lihat ciri-ciri daripada Mikael, baru kemudian kita ambil kesimpulan, siapakah Mikael itu. Nah, ciri-ciri yang pertama, ayat 1a. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ciri-ciri yang pertama, Mikael disebut pemimpin besar. Kalau kita bandingkan dengan pasal 11, pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Mikael disebut pemimpinmu. Bandingkan lagi pasal 10 ayat 13. Pasal 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Mikael disebut salah satu pemimpin terkemuka. Berarti Mikael selalu disebut pemimpin.
Pasal 12 dia disebut pemimpin besar. Pasal 11 dia disebut pemimpinmu. Pasal 10 dia disebut pemimpin terkemuka. Selalu disebut pemimpin. Waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus menjelaskan misteri ini. Matius 23. Matius pasal 23. Ayat yang ke-10. Matius 23 ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yesus mengatakan di hadapan orang-orang Yahudi, hanya satu pemimpinmu, Mesias. Mikael disebut pemimpin, dan pemimpin itu disebut Mesias. Siapakah Mesias? Satu kali waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, aku ini siapa? Lalu mereka berkata, wah, macam-macam Tuhan. Ada yang bilang engkau Nabi Elia, ada yang bilang engkau Nabi Yeremia. Wah, macam-macam. Oh, begitu. Nah, kalau begitu, menurut kamu, aku ini siapa? Kalau menurut orang-orang, macam-macam. Nabi Elia lah, Nabi Yeremia lah, atau salah satu nabi di zaman perjanjian lama. Nah, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Lalu Petrus angkat suara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. Jadi siapakah Mikael? Mikael disebut pemimpin. Pemimpin adalah Mesias. Mesias adalah Yesus. Tetapi tidak lengkap kalau hanya dari satu sudut, hanya dari satu sisi. Kita lihat dari sisi yang lain, atau dari ciri-ciri yang lain. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12, kita kembali ke Daniel 12, kita lihat ciri-ciri yang kedua. Kalau ciri-ciri yang pertama, dia disebut pemimpin. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang kedua. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang, Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat 2 sekali lagi, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah atau mati akan bangun, dibangkitkan. Ciri-ciri yang kedua, Mikael akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Mikael akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Siapakah satu-satunya orang dalam Alkitab yang pernah mengatakan, aku yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Ayatnya yang ke 40. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku, Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus mengatakan, aku yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Mikael, ciri-ciri yang kedua, dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Dan Yesus mengatakan, aku yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Jadi siapakah Mikael?
Dari ciri-ciri yang pertama, dia disebut pemimpin, mengarah kepada Yesus. Dari ciri-ciri yang kedua, dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, juga mengarah kepada Yesus. Jadi siapa Mikael? Saya tambahkan satu bukti lagi, Wahyu pasal 12. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat 7 sampai 10. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Pecah perang. Mikael dengan malaikat-malaikatnya melawan naga itu dan pengikut-pengikutnya. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Naga atau iblis dan pengikut-pengikutnya tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Mikael melempar iblis ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Mikael melempar iblis ke bumi. Sekarang perhatikan ayat 10. Siapakah Mikael menurut kitab Wahyu? Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapakah Dia yang diurapinya? Yesus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, saudara lihat dalam ayatnya yang ke-9 dijelaskan Mikael melempar iblis ke bumi. Tapi ayat 10 mengatakan yang diurapi yang melempar iblis ke bumi. Saya ulangi, ayat 9 mengatakan Mikael melempar iblis ke bumi. Ayat 9. Tapi ayat 10 mengatakan yang diurapi yang melempar iblis ke bumi. Berarti siapa itu Mikael? Disebut dalam ayat 10 yang diurapi. Siapa itu yang diurapi? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata Mikael itu mengarah kepada Yesus berdasarkan ciri-cirinya. Bilang apa? Jadi kalau Daniel mengatakan Mikael akan datang, itu adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang akan terjadi? Kita kembali ke Daniel 12. Daniel 12. Kita kembali ke Daniel 12. Ayat yang keempat. Kita langsung ke ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi Mikael akan datang pada akhir zaman. Nah, di akhir zaman Yesus mengatakan waktu Dia datang kembali semua mata akan melihat. Di akhir zaman waktu Tuhan datang kembali, Allah jamin semua mata, semua bangsa bisa melihat. Cara apa yang Tuhan pakai untuk membuat semua mata bisa melihat? Bagian B, ayat 4b. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan kata dan pengetahuan akan bertambah. Jadi cara Allah untuk membuat semua mata bisa melihat waktu Yesus datang kembali adalah dengan cara menambahkan ilmu pengetahuan. Dengan ditambahkannya ilmu pengetahuan,
yang tadinya tidak ada televisi, jadi ada televisi. Dengan ditambahkannya ilmu pengetahuan, yang tadinya tidak ada satelit, jadi ada satelit. Dengan ditambahkannya ilmu pengetahuan, yang tadinya tidak ada komputer, jadi ada komputer. Dengan ditambahkannya ilmu pengetahuan, yang tadinya tidak ada handphone, jadi ada handphone. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain kita bisa lihat, bisa di televisi, di handphone. Pertandingan tinju di Amerika, kita di Indonesia bisa lihat, bisa melalui televisi, melalui handphone. Pertandingan sepak bola di Eropa, kita di sini bisa lihat, bisa melalui televisi, melalui handphone. Begitu juga waktu Yesus datang kembali. Sekalipun dia turun di Israel, semua mata bisa melihat. Yang di belahan bumi yang lain, yang melihat melalui televisi atau melalui handphone. Luar biasa ya cara Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk membuat semua mata bisa melihat. Tapi sebelum dia datang kembali, dia mengatakan, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah seperti berdarah, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Dan ternyata tentang hal itu Allah ulangi lagi dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. Nah, kita lihat bagaimana Allah ulangi lagi, bahkan Allah perjelas tentang apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel. Wahyu pasal 6 ayat 12 dan 13. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ada gempa bumi dan matahari menjadi hitam. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bulan menjadi merah seperti berdarah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, dan bintang-bintang berjatuhan ke atas bumi. Nah, kita lihat apa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel. Kemudian Yesus perjelas. Kemudian diperjelas lagi dalam kitab Wahyu. Allah perjelas lagi ketika meterai keenam dibuka. Waktu Yesus menjelaskan tentang hal ini, Yesus tidak menyebut tentang meterai. Hanya dia mengatakan, sebelum dia datang kembali, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti berdarah, bintang-bintang berjatuhan. Dia tidak menyebut meterai keenam. Nah, di dalam kitab Wahyu Allah perjelas ada di meterai yang keenam. Meterai keenam dibuka, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti berdarah, dan bintang-bintang berjatuhan. Nah, saudara-saudara, kira-kira dampaknya seperti apa kalau peristiwa ini terjadi? Dampaknya seperti apa? Nah, tunggu dulu. Sebelum kita sampai ke pertanyaan itu, ada pertanyaan yang menarik yang muncul di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa matahari bisa menjadi hitam? Wah, ini sulit. Mengapa bintang-bintang bisa berjatuhan? Mengapa bulan bisa menjadi merah seperti berdarah? Apa yang menyebabkannya? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Apa penyebab matahari jadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan? Penyebabnya apa? Saudara mau tahu penyebabnya? Perhatikan ayat 13. Allah menjelaskan begini.
Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila, nah perhatikan kata-kata ini, apabila ia digoncang angin yang kencang. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Rupanya penyebabnya adalah angin. Ada angin yang keluar, angin yang begitu kuat dan cepat yang keluar, atau sebutlah ada energi yang keluar begitu kuat dan cepat. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, matahari, bulan, bintang, dari 3 benda ini, yang mana yang disebut sumber energi? Matahari, bulan, bintang. Yang mana yang disebut sumber energi? Matahari. Mataharilah sumber energi, betul? Ya. Nah, ayat 13 mengatakan ada angin yang berhembus. Jadi ada energi yang keluar. Keluar dari mana? Dari sumber energi. Sumbernya siapa? Matahari. Kan dia sumber energi. Jadi ada energi yang keluar dari matahari yang mengakibatkan keluarnya bintik-bintik hitam, yang mengakibatkan matahari menjadi merah seperti berdarah, dan mengakibatkan bintang-bintang berjatuhan. Jadi energi yang keluar dari matahari itulah yang mengakibatkan munculnya warna hitam, yang mengakibatkan bulan menjadi merah, dan mengakibatkan bintang-bintang berjatuhan. Nah, energi yang keluar dari matahari itu disebut badai matahari, atau dalam ilmu pengetahuan disebut badai matahari adalah pijaran energi matahari yang kecepatannya mencapai 9 juta kilometer per jam. Jadi ada pijaran energi matahari kecepatannya mencapai 9 juta kilometer per jam. Itulah badai matahari. Nah, badai matahari yang keluar dari dalam matahari, itulah yang mengakibatkan munculnya warna hitam. Itulah yang mengakibatkan bulan menjadi merah seperti berdarah. Dan itulah yang mengakibatkan bintang-bintang berjatuhan. Nah, gereja harus siap menghadapi badai matahari. Inilah bencana yang akan terjadi setelah berakhirnya pandemi virus corona. Ada badai matahari di depan kita. Dan kalau itu terjadi, maka paling tidak satelit di atmosfer akan rusak. Nah, kalau satelit di atmosfer itu rusak, handphone saudara akan mati. Tiba-tiba mati, udah nggak berfungsi karena satelitnya mati, rusak, kena badai matahari. Handphone mati, jaringan komputer mati, lagi tiba mati, komputer mati, sudah. Saudara mau ambil uang di ATM, ATM-nya mati, nggak bisa. Saudara ke bank ambil uang, nggak bisa karena komputer di bank mati semua. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mau ambil uang di ATM nggak bisa, mesinnya mati. Mau ambil uang ke bank nggak bisa, komputernya mati semua. Pasti akan terjadi kekacauan, kekalutan. Mau belanja nggak bisa, ambil uang nggak bisa. Akan terjadi kekacauan. Gereja harus mempersiapkan menghadapi hal ini. Meterai ke-6 dibuka,
terjadilah badai matahari. Ada pijaran energi matahari dengan kecepatan 9 juta kilometer per jam yang mengakibatkan keluarnya warna hitam, mengakibatkan bulan berwarna merah seperti darah, dan mengakibatkan bintang-bintang berjatuhan. Dan dampak dari itu, maka satelit di atmosfer akan rusak. Akibatnya handphone mati, jaringan komputer mati. Kita ambil uang nggak bisa, mau belanja nggak bisa. Nah, hal ini saya sampaikan supaya nanti kalau terjadi, saudara tidak kaget. Sudah dinubuatkan oleh Yoel, diperjelas oleh Yesus, dan Allah perjelas lagi dalam kitab Wahyu, ada di meterai yang ke-6. Allah baik bukan? Allah beritahukan. Manusia mau percaya atau tidak, terserah kepada manusia. Tentang pandemi virus corona, Alkitab sudah menubuatkan. Allah sudah beritahu. Allah baik, Allah beritahukan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, Allah tetap baik. Sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, Allah tetap Allah yang baik. Nah, saudara-saudara, mungkin sudah bertanya, mana bukti kebaikan Tuhan? Kalau nanti nubuatan Yoel terjadi, badai matahari, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, satelit rusak, komputer rusak semua, lampu mati. Saya tutup dengan Yoel pasal 2. Kita kembali ke Yoel pasal 2, ayat pokok kita. Yoel pasal 2. Perhatikan sekali lagi ayat pokok kita, ayat 30. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Saya ulangi. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, Tuhan mengatakan, di saat matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Untuk apa Tuhan mengadakan mujizat? Untuk melindungi umatnya. Di saat terjadi bencana yang begitu menakutkan, matahari tidak bercahaya, bulan menjadi merah seperti berdarah, bintang-bintang berjatuhan. Pada saat bencana itu terjadi, Allah mengatakan, aku akan mengadakan mujizat. Untuk apa? Untuk melindungi umatnya. Seperti yang saya katakan tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah biarkan masuk ke dapur api, tapi Allah lindungi. Daniel, Allah biarkan masuk ke gua singa, tapi Allah lindungi. Nah, begitulah yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Memang ada bencana-bencana yang menakutkan, tetapi percayalah saudara, Allah sudah berjanji, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Untuk apa? Untuk melindungi umatnya. Jadi gereja akan dilindungi oleh Allah dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.